Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun season 13 episode 29. Oke lah, gak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebuah keheningan yang mematikan menyelimuti Pulau Petir Langit. Keributan yang ada di tempat ini dalam sekejap saja menghilang, dan banyak pasang mata kali ini tertunduk melihat pada dua mayat yang telah terjatuh dari langit. Sebelum ini terjadi, tidak ada satu dari mereka yang benar-benar mengharapkan hasil seperti ini. Bagaimanapun juga, dua orang yang mati ini berada di tahap kematian mendalam tingkat awal. Di dalam serangan Lindong, dia tidak hanya melukai dua tetua dari gerbang 9 tenang, tapi Lindong juga langsung mengeluarkan kekuatan pembunuh untuk mengakhiri hidup dari dua tetua itu. Dan hasil ini adalah sesuatu yang cukup mengerikan. Di dalam pertarungan dengan dua tetua tersebut, Lindong hanya menggunakan tongkat Kaisar Petir dan juga mata iblis kesunyian yang telah di-upgrade menggunakan inti petir dan batu simbol petir. Jelas hal itu membuat mata iblis kesunyian milik Lindong menjadi sesuatu yang mampu mengeluarkan kekuatan pembunuh yang sangat mengerikan. Ekspresi Pang Hao pada saat ini telah pucat ketika dia melihat dua tetua telah benar-benar meninggal. Pang Hao pun hanya bisa berkata, bagaimana mungkin ini terjadi? Sebuah cahaya petir yang liar juga melintas di dalam tubuh dari dua tetua itu. Bahkan roh Yuan dari dua tetua kini juga telah benar-benar dihancurkan oleh cahaya petir yang telah dikeluarkan dari mata iblis kesunyian. Jelas sesuatu seperti ini telah melebihi harapan dari Pang Hao. Para ahli dari gerbang 9 tenang. Dalam sekejap saja raut wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan juga kengerian. Setelah dua tetua mereka yang berada di tahap kematian mendalam tingkat awal telah benar-benar mati, maka orang-orang dari gerbang 9 tenang hanya bisa terdiam dan tidak melakukan apapun. Di sisi lain, Lindong hanya bisa mengembuskan nafasnya dengan tenang, karena dia sebenarnya juga sangat terkejut. Karena Lindong tidak menyangka bahwa tongkat Kaisar Petir dan juga mata iblis kesunyian yang telah mengalami upgrade akan menjadi sekuat ini. Lindong pun kemudian melihat pada kelompok Pang Hao. Dengan acuh tidak acuh, dia mengatakan, sayangnya tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Dan sebelumnya, aku telah memberi kalian semua kesempatan. Setelah mengatakan hal ini, Lindong sekali lagi menggenggam erat-erat tongkat Kaisar Petir. Dalam sekejap saja, tongkat itu pun mengeluarkan cahaya petir dari dalamnya, kemudian memancarkan fluktuasi liar dan juga kekerasan. Ketika melihat hal ini, tatapan mata Pang Hao terlihat sangat terkejut. Dia juga cukup ketakutan, lalu mengatakan, Lindong, apa yang ingin kau lakukan? Karena Pang Hao tiba-tiba saja merasakan hawa yang tidak enak. Selain itu, orang-orang dari gerbang 9 tenang juga langsung buru-buru berkerumun untuk melindungi Pang Hao. Tatapan mata mereka saat ini dipenuhi dengan kehati-hatian ketika melihat ke arah Lindong. Pang Hao pun kemudian berteriak, jika kau berani membunuhku, maka gerbang 9 tenangku akan memburumu sampai ke ujung dunia. Mendengar ucapan dari Pang Hao, Lindong hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, sudah sampai seperti ini, kenapa kamu masih mengatakan kata-kata bodoh seperti itu? Mendengar jawaban dari Lindong, para ahli dari gerbang 9 tenang raut wajah mereka berubah menjadi sangat jelek. Lalu mereka pun berteriak, hati-hati, lindungi Pang Hao. Dan tiba-tiba saja, bus, tubuh dari Lindong kini telah menghilang. Sebuah petir tiba-tiba saja bergema di atas kepala orang-orang dari gerbang 9 tenang. Tidak lama kemudian, hal itu segera berubah menjadi tongkat petir yang besarnya ribuan kaki. Dan hal ini disertai dengan kekuatan penghancur yang melesat ke bawah untuk menghantam orang-orang dari gerbang 9 tenang. Melihat serangan yang dilancarkan oleh Lindong, para ahli dari gerbang 9 tenang menggabungkan kekuatan mereka, dan energi Yuan yang megah kini telah dilonjakkan. Pada akhirnya, energi Yuan milik mereka benar-benar runtuh ketika bersentuhan dengan tongkat petir raksasa. Banyak sosok dari gerbang 9 tenang kini telah dikirim terbang mundur dengan cara yang cukup menyedihkan sambil memuntahkan darah dari dalam tubuh mereka. Dan kali ini, serangan tongkat petir raksasa itu
sedang mengarah pada Pang Hao. Melihat hal ini, Pang Hao pun menjadi sangat pucat. Lalu dia berteriak, "Lindong, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu?" Setelah mengatakan hal ini, Pang Hao segera mengepalkan tangannya dan tombak hitam panjang yang buas dalam sekejap saja muncul, membawa riak energi yang cukup tajam. Pang Hao pun kini berteriak, "9 tombak iblis bumi yang tenang." Dalam sekejap saja, cahaya tombak yang besarnya ribuan kaki kini telah dikeluarkan oleh Pang Hao dan membawa aura jahat untuk langsung berbenturan dengan tongkat petir milik Lindong. Ketika melihat hal ini, Lindong pun hanya bisa tertawa sambil mengatakan, "Haha, bagiku saat ini kamu hanyalah seseorang yang lemah dan tidak berharga." Pada akhirnya, beng! Tombak milik Pang Hao benar-benar menghantam tongkat petir milik Lindong. Dan dalam sekejap saja, tombak milik Pang Hao itu pun hancur lebur. Sedangkan tongkat petir kini telah tanpa ampun menabrak kepala dari Pang Hao. Pada akhirnya, dar! Dalam sekejap, kepala Pang Hao pun dihancurkan. Darah menyembur ke segala arah dan membuat pemandangan di tempat ini menjadi sangat berdarah. Setelah kepala dari Pang Hao dihancurkan, tiba-tiba saja sebuah cahaya keemasan kini telah keluar dari tubuh Pang Hao. Dan hal itu segera melarikan diri dengan sekuat tenaga, karena ini merupakan roh Yuan dari Pang Hao. Sambil kabur ini, roh Yuan Pang Hao pun berteriak, "Lindong, ingatlah ini, gerbang 9 tenangku tidak akan pernah memaafkanmu." Mendengar teriakan dari roh Yuan Pang Hao, ekspresi di raut wajah Lindong masih tetap acuh tidak acuh, dan Lindong juga tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya melayang. Tiba-tiba saja, sebuah energi mental yang benar-benar besar kini dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong, dan hal itu segera berubah menjadi tangan raksasa. Dalam sekejap, hal itu meraih roh Yuan milik Pang Hao. Melihat hal ini, Pang Hao pun segera berteriak, "Ah, tidak!" Namun akhirnya, beng! Roh Yuan milik Pang Hao kini benar-benar telah dihancurkan oleh tangan energi mental milik Lindong. Semua orang yang ada di tempat ini menjadi melongo ketika menyaksikan kekejaman dari Lindong, dan mereka pun pada saat ini bertukar pandang lalu mengatakan, "Lindong, orang ini benar-benar kejam." Sementara banyak orang yang tadinya memiliki keserakahan untuk merebut harta di tangan Lindong, tapi pada saat ini mereka sudah menghilangkan perasaan seperti itu, karena kekuatan yang telah ditampilkan oleh Lindong adalah sesuatu yang tidak bisa mereka lawan. Karena Lindong hanya bertarung sebentar, tapi dia sudah bisa membunuh 2 orang di tahap kematian mendalam. Selain itu, serangan dari Lindong juga tidak main-main. Di sisi lain, Liu Xiangxuan mengamati pemandangan ini dalam jarak yang cukup dekat. Wajah cantiknya berubah menjadi sangat serius. Sementara 2 tetua dari Aula Langit Misterius kini juga telah mendarat di samping Liu Xiangxuan. Ekspresi di raut wajah mereka juga telah berubah menjadi sangat serius. Tidak lama kemudian, Lindong melirik ke arah Liu Xiangxuan. Lalu dia bertanya, apakah Aula Langit Misterius juga ingin ikut campur tangan di dalam masalah ini? Mendengar ucapan dari Lindong, Liu Xiangxuan pun memandangnya sejenak. Kemudian dia berpikir bahwa 2 orang tetua dari gerbang 9 tenang tidak ada hubungannya dengan Aula Langit Misterius. Selain itu, Liu Xiangxuan juga sudah melihat gerakan pembunuh dari Lindong. Ketika dia sudah bertarung, maka Lindong tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Hal ini membuat Liu Xiangxuan menjadi cukup linglung. Pada akhirnya, tatapan mata dari Liu Xiangxuan melihat pada 2 tetua yang ada di sampingnya, yang kali ini tiba-tiba saja tetua itu ingin melangkah maju untuk menghadapi Lindong. Dan dalam sekejap, Liu Xiangxuan segera menghentikan 2 tetua itu sambil mengatakan, "Tahan." Setelah itu, Liu Xiangxuan melihat pada Lindong sambil mengatakan, "Saudara Lindong, aku minta maaf atas apa yang telah terjadi sebelumnya, dan Aula Langit Misterius kita tidak akan campur tangan lagi." 2 tetua dari Aula Langit Misterius ketika mendengar ucapan dari Liu Xiangxuan, raut wajah mereka segera berubah. Lalu mereka berkata,
Nona muda. Sedangkan Liu Xiangxuan hanya melambaikan tangannya sambil mengatakan, aku akan melaporkan masalah ini kepada petinggi kita. Dan pasukan kita yang ada di tempat ini tidak bisa mengancam Lindong. Mengapa kita perlu melakukan pengorbanan yang sia-sia? Salah satu tetua yang bernama Paman Tao tiba-tiba saja mengatakan, kita bisa bergabung dengan anggota dari gerbang Yuan. Liu Xiangxuan pun menghirup nafas dalam-dalam sebelum akhirnya dia mengatakan, itu tidak ada gunanya. Tolong para tetua dengarkan aku, karena pada saat ini insting dari Liu Xiangxuan itu adalah sesuatu yang sangat tajam. Sejak Lindong menunjukkan dirinya, Liu Xiangxuan bisa merasakan ancaman yang benar-benar besar dari Lindong. Rasanya di dalam tubuh Lindong itu ada makhluk yang sangat mengerikan. Dua orang tetua dari aula langit misterius, mereka hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya ketika mendengarkan keputusan dari Liu Xiangxuan. Sementara Lindong kali ini melirik Liu Xiangxuan sambil berkata lembut, kalau begitu, aku akan memaafkan masalah di antara kita semua di masa lalu. Meskipun sebenarnya Lindong tidak menyukai aula langit misterius, dia juga mengerti bahwa trio gerbang Yuan adalah yang paling merepotkan untuk dihadapi. Oleh karena itu, Lindong akan fokus mengurus trio gerbang Yuan. Tidak lama kemudian Lindong secara perlahan mengangkat kepalanya dan tatapan mata Lindong kini melihat pada Huo Yuan dari jauh. Sebelum pada akhirnya Lindong berkata dengan nada suara acuh tidak acuh, sepertinya ada yang aneh dengan tubuhmu. Dan itu adalah Yimo, bukan? Mendengar ucapan dari Lindong, Huo Yuan yang tadinya tersenyum tiba-tiba saja senyumnya menghilang setelah Lindong berkata seperti itu. Setelah senyuman di raut wajah Huo Yuan menghilang, tatapan matanya kali ini berubah menjadi sangat menyeramkan ketika dia melihat ke arah Lindong. Sementara Chen Ling dan juga Li Lei, mereka juga langsung mengepalkan tangan, dan sebuah aura hitam kini telah berputar-putar di ujung jari mereka. Sambil tersenyum ke arah Lindong, Huo Yuan pun kini mengatakan, Yimo, makhluk apa itu? Mendengar ucapan dari Huo Yuan, Lindong hanya bisa menatap trio Huo Yuan tanpa berkedip sedetik pun. Pada saat ini, Lindong bisa melihat cahaya hitam telah benar-benar muncul di dalam mata trio Huo Yuan. Namun hal ini hanya bisa dilihat oleh Lindong seorang diri, dan semua orang yang ada di tempat ini, mereka tidak akan pernah bisa melihatnya. Semenjak Lindong pertama kali melihat trio Huo Yuan, dia bisa merasakan sensasi yang tidak enak di dalam hatinya. Dan awalnya Lindong mengira bahwa perasaan ini hanya karena mereka bertiga adalah murid dari gerbang Yuan. Namun setelah bertemu untuk kedua kalinya, Lindong bisa merasakan bahwa sebenarnya perasaan itu tidak berasal dari dalam hatinya. Sebaliknya, itu adalah perasaan yang muncul dari dua batu simbol leluhur yang agung di dalam tubuh Lindong. Sensasi ini adalah sesuatu yang dipenuhi dengan rasa jijik, seolah-olah itu seperti dialog di dalam sinetron. Mas, jijik mas, jangan sentuh aku, jijik mas, jijik. Selain Yimo, Lindong kali ini tidak bisa memikirkan makhluk lain di dunia ini yang bisa membuat batu simbol leluhur merasakan penolakan seperti itu. Lindong jelas terkejut dengan hal yang telah dia temui kali ini, karena Lindong tidak bisa memahami sebenarnya ada hubungan apa antara trio Huo Yuan dengan makhluk bernama Yimo. Dari penampilan mereka, memang trio Huo Yuan ini manusia seutuhnya. Namun di dalam energi mereka, batu simbol leluhur bisa merasakan hawa Yimo. Dalam hal ini, satu-satunya jawaban adalah bahwa tubuh dari trio Huo Yuan kemungkinan besar mengandung sesuatu yang aneh, atau kemungkinan mereka adalah Yimo yang sedang menyamar. Dan harus dikatakan bahwa Yimo ini memang telah menyembunyikan diri mereka dengan sangat sukses. Jika bukan karena Lindong memiliki dua batu simbol leluhur yang agung, maka kemungkinan Lindong tidak akan pernah bisa mendeteksi dan tidak akan menemukan rahasia dari trio Huo Yuan. Lindong pun segera menarik nafas dalam-dalam. Tatapan matanya melihat pada trio Huo Yuan, lalu dia mengatakan,
Sepertinya Yimo memang telah benar-benar menyusup ke dunia manusia. Ekspresi raut wajah trio Huo Yuan masih tetap acuh tidak acuh. Namun Lindong saat ini bisa mendeteksi sesuatu yang sangat berbahaya di dalam mata dari trio Huo Yuan itu. Tidak lama kemudian Huo Yuan pun tertawa pada Lindong. Lalu dia mengatakan, "Jika kamu benar-benar percaya bahwa kita bertiga akan membiarkanmu melarikan diri hidup-hidup setelah mengucapkan kata-kata itu, maka aku khawatir pemikiranmu salah besar. Dan kita bertiga sudah pasti akan mengambil nyawamu hari ini." Mendengar ucapan dari Huo Yuan, Lindong hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Oh, ternyata kalian ingin membunuh untuk membungkamku ya." Ketika Lindong mengatakan hal ini, dia pun memiliki niat membunuh yang juga sangat besar. Dari kelihatannya, trio Huo Yuan ini memang benar-benar terkait dengan Yimo. Dan secara kebetulan, jika Lindong bisa menghabisi mereka, kemungkinan dia akan bisa mendapatkan beberapa informasi yang terkait dengan Yimo di dunia ini. Meskipun Lindong sadar bahwa kali ini kemungkinan bukan keputusan yang bijaksana untuk seorang Lindong berhubungan dengan Yimo, tapi sebagai pemilik dari batu simbol leluhur, terutama Lindong memiliki 2 dari 8, maka dia memiliki tanggung jawab yang besar dan tidak akan pernah bisa menghindar. Bahkan jika Lindong terus bersembunyi, pada akhirnya di masa depan, para Yimo-Yimo ini pasti akan mencari dirinya. Dalam hal ini, akan lebih baik bagi Lindong untuk mencari peluang dan kemudian mengambil inisiatif. Mengingat karakter dari Lindong, dia tidak akan pernah menolak untuk duduk dan juga menunggu. Banyak para ahli di Pulau Petir Langit ini, bahkan Liu Xiangxuan, mereka hanya bisa mengernyitkan dahi ketika mendengarkan percakapan antara Lindong dan juga trio Huo Yuan, karena mereka semua tidak tahu sebenarnya apa yang sedang dibicarakan oleh Lindong dan juga trio Huo Yuan itu. Karena makhluk yang bernama Yimo ini hanya diketahui oleh banyak ahli dari zaman kuno. Oleh karena itu, tidak heran bahwa Liu Xiangxuan dan juga para ahli yang ada di tempat ini tidak akan pernah bisa mengerti percakapan Lindong dan juga trio Huo Yuan itu. Tidak lama kemudian Mu Lingsan, dia segera melihat pada trio Huo Yuan lalu berkata pada Lindong, "Kakak Lindong, mereka bertiga terlihat sangat aneh." Mendengar ucapan dari Mu Lingsan, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan kemudian Lindong pun mengatakan, "Lingsan, kamu jangan ikut campur, dan aku saat ini akan berurusan dengan mereka bertiga." Mu Lingsan pun ragu-ragu untuk sejenak ketika mendengar ucapan dari Lindong. Namun pada akhirnya dia hanya bisa menganggukkan kepalanya, karena Mu Lingsan kali ini bisa merasakan bahwa kekuatan di dalam tubuh Lindong telah benar-benar meningkat pesat. Bahkan trio Huo Yuan yang kelihatannya kuat kemungkinan tidak akan bisa mengalahkan Lindong dengan mudah. Tidak lama kemudian Li Lei pun menatap Lindong dengan kejam. Lalu dia mengatakan, "Lindong, apakah kamu ingin berurusan dengan kita bertiga sendirian? Dan apakah kamu pikir kita bertiga ini seperti trio Yuan Chang yang bisa kau bunuh dengan mudah?" Lindong yang memegang tongkat Kaisar Petir, dia pun perlahan berjalan maju sambil mengatakan, "Nasib kalian bertiga akan sama dengan trio Yuan Chang." Setelah mengatakan hal ini, Lindong mengeluarkan cahaya hijau dari dalam tubuhnya, dan sebuah raungan naga tiba-tiba saja terdengar dari dalam tubuh Lindong. Ketika melihat hal ini, Huo Yuan pun tertawa lalu dia mengatakan, "Karena bocah ini memiliki keberanian seperti itu, mari kita bermain-main dengannya." Setelah mengatakan hal ini, ekspresi yang sangat mengerikan terpancar jelas di dalam raut wajah dari Huo Yuan. Karena sebenarnya orang itu memiliki karakter yang sangat hati-hati, dan Huo Yuan bisa merasakan bahwa kekuatan Lindong telah benar-benar meningkat pesat jika dibandingkan dengan 2 bulan yang lalu. Huo Yuan adalah seorang dengan tipe yang akan melakukan apa saja untuk bisa mencapai tujuannya. Dan kali ini, dia akan benar-benar mengeroyok Lindong untuk langsung mengeluarkan gerakan pembunuh saat ini juga. Tidak lama kemudian Lindong pun menyipitkan matanya
ketika melihat ke arah trio Huo Yuan. Dan kali ini kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong beserta dengan energi mentalnya telah dikeluarkan secara gila-gilaan karena Lindong sadar bahwa menghadapi trio Huo Yuan kemungkinan lebih sulit dari menghadapi dua tetua gerbang 9 tenang. Selain itu, Lindong juga tidak tahu level apa yang telah disembunyikan oleh Yimo di dalam tubuh mereka. Maka Lindong harus menghadapi trio Huo Yuan dengan penuh kehati-hatian. Dan tidak lama kemudian, tubuh dari trio Huo Yuan yang ada di puncak gunung tiba-tiba saja menghilang dengan cara yang cukup aneh. Ketika melihat pemandangan ini, mata Lindong hanya bisa berkedip, namun dia tidak panik sedikit pun. Sebagai gantinya, Lindong secara perlahan menutup kedua matanya dan energi mental yang agung kini telah disebarkan dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap saja, hal itu segera membentuk lapisan jaring yang tidak terlihat untuk memantau fluktuasi sekecil apapun yang ada di tempat ini. Banyak para ahli di Pulau Petir Langit, mereka hanya bisa menyaksikan pemandangan yang ada di langit tempat ini. Ekspresi di raut wajah mereka juga telah berubah menjadi sangat serius karena mereka mampu mendeteksi sebuah arus tersembunyi dan juga berbahaya di dalamnya. Trio Yuan yang telah menghilang adalah musuh yang bergerak di dalam kegelapan, dan itu merupakan sesuatu yang cukup menakutkan bagi banyak orang. Dalam sekejap saja suasana di tempat ini berubah menjadi sangat hening. Sementara Lindong masih berdiri di udara dengan mata yang terpejam dan memegang tongkat Kaisar Petir. Energi Yuan yang agung juga telah berputar-putar untuk melindungi tubuh Lindong. Dan kali ini Lindong pun bergumam di dalam hati, mereka bertiga benar-benar telah menghilang. Karena kali ini, meskipun energi mental Lindong telah disebarkan ke seluruh tempat ini, namun dia masih tidak bisa menemukan tanda-tanda dari trio Huo Yuan. Dan mereka bertiga telah benar-benar menghilang dengan cara yang cukup aneh, seperti asap hitam yang dikeluarkan oleh Yimo. Meskipun situasi ini agak aneh, tapi pikiran dari Lindong menjadi semakin tenang. Sementara kebisingan di tempat ini telah benar-benar berubah menjadi kesunyian. Semua orang melihat Lindong yang masih berdiri di udara dengan tatapan mata yang cukup aneh. Di dalam keadaan yang cukup sunyi ini, pikiran dari Lindong sendiri telah berubah menjadi seperti cermin yang sangat bening. Dan Lindong bisa melihat segala sesuatu dari cerminan itu. Kali ini Lindong bisa melihat 3 asap yang pada akhirnya muncul di dalam benak Lindong. Ketika Lindong baru saja menyadari hal ini, ketiga sosok seperti asap jaraknya hanya 10 kaki dari Lindong. Tidak lama kemudian Lindong segera membuka matanya dan Lindong bisa melihat sebuah kegelapan sedang menyelimuti tubuhnya. Selain itu, ada sebuah kilat dan juga guntur yang telah melindungi tubuh Lindong. Dalam sekejap saja, 3 asap hitam ini mereka bergerak dengan sangat cepat, kemudian menargetkan titik vital dari Lindong dari 3 arah. 1 di tenggorokan, 1 di arah jantung, dan 1 lagi menyerang dari arah belakang. Asap ini bergerak dengan sangat cepat. Hanya dalam sepersekian detik, mereka pada akhirnya sudah muncul di hadapan Lindong yang kemudian ketika melihat hal ini, banyak suara dari penonton segera mengatakan, "Lindong, dia benar-benar terkena serangan itu. Aku tidak pernah bisa membayangkan bahwa trio Huo Yuan akan langsung mengeluarkan gerakan pembunuh." Dan orang lain pun, mereka langsung menimpali. Sepertinya ada yang salah, karena pada saat ini para penonton yang ada di tempat ini tidak menemukan darah sedikit pun setelah trio Huo Yuan melakukan serangan pembunuh pada Lindong. Dan akhirnya tubuh dari Lindong itu pun kini telah menghilang. Trio Huo Yuan terlihat sangat terkejut. Lalu mereka berkata, sebenarnya ini hanyalah sebuah bayangan. Mereka tidak pernah bisa menyangka bahwa Lindong akan bisa kabur dengan sangat cepat dan meninggalkan bayangannya di tempat ini. Hal itu membuat trio Huo Yuan segera mengatakan, kecepatan Lindong
benar-benar sangat menakjubkan. Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Huo Yuan berubah menjadi sangat serius. Lalu dia berteriak dengan keras, "Kalian berdua hati-hati!" Tepat ketika Huo Yuan mengatakan hal ini, suara gemuruh tiba-tiba saja terdengar di langit, dan sebuah bayangan gelap kini segera menutupi area itu. Kemudian berubah menjadi kuali raksasa. Yang kali ini, mulut dari kuali itu benar-benar langsung menelan trio Huo Yuan. Karena sebenarnya itu adalah kuali langit yang terbakar milik Lindong. Tidak lama kemudian Lindong pun segera muncul dengan sayap naga di tubuhnya. Sambil menatap kuali miliknya yang telah menelan trio Huo Yuan, Lindong berkata, "Senior Wang Yan, dendam dari kakak perempuanmu akan aku balaskan hari ini." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Lindong segera bergerak, dan dengan cepat dia pun masuk ke dalam kuali langit yang terbakar. Karena Lindong sadar akan sangat sulit berurusan dengan trio Huo Yuan di tempat ini. Jika ingin benar-benar menghabisi mereka, maka kemungkinan Lindong harus menggunakan dua gabungan dari kekuatan batu simbol leluhur yang agung secara bersama-sama. Dan hal itu harus dilakukan oleh Lindong di dalam tempat yang tersembunyi dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Makanya dia akan memilih berurusan dengan trio Huo Yuan di dalam dimensi dari kuali langit yang terbakar. Tiga sosok kali ini berdiri di udara di dalam dimensi kuali langit yang terbakar. Ekspresi di raut wajah mereka terlihat acuh tidak acuh, dan sesaat kemudian mereka bisa melihat bahwa Lindong secara perlahan muncul di hadapan mereka bertiga. Segera setelah itu, tatapan mata mereka mengamati ruang di dalam kuali ini. Tidak ada sedikit pun kegugupan atau kegelisahan, meskipun mereka bertiga telah terjebak di dalam kuali langit yang terbakar. Huo Yuan segera tersenyum, lalu dia berkata pada Lindong, "Aku tidak menyangka bahwa sebenarnya kamu memiliki harta karun Yuan murni yang di dalamnya ada dunianya sendiri." Sementara Chen Ling, dia langsung menimpali, "Ini adalah tempat yang baik untuk membunuh seseorang dan kemudian mengubur mayatnya." Mendengar ucapan dari Huo Yuan dan juga Chen Ling, Lindong pun segera mengatakan, "Memang tempat ini tidak akan pernah bisa memperlihatkan orang yang ada di luar sana ketika kalian mengeluarkan rahasia terbesar di dalam tubuh kalian." Mendengar ucapan dari Lindong, Huo Yuan pun hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, "Berarti itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Dan aku tidak pernah bisa membayangkan bahwa kamu akan benar-benar mengetahui tentang keberadaan Yimo." Mendengar ucapan dari Huo Yuan, Lindong pun segera menjawabnya, "Dari kata-katamu, haruskah aku berasumsi bahwa kamu memang sudah mengakui tebakanku sebelumnya?" Dan kali ini Huo Yuan tidak menyangka lagi ketika dia menunjukkan senyum aneh di raut wajahnya. Perlahan Huo Yuan segera mengulurkan tangannya, dan kali ini ada jejak energi hitam mulai muncul dan berputar-putar di telapak tangannya. Energi hitam ini bukanlah sebuah energi kematian yang dimiliki oleh para ahli di tahap kematian mendalam. Sebaliknya, itu adalah energi yang sangat dingin dan memiliki kejahatan di dalamnya. Karena itu merupakan energi Yimo. Melihat hal ini, Lindong menarik nafas dalam-dalam sambil mengatakan, "Seperti yang kuharapkan. Dan alasan kalian bertiga ingin memasuki dunia petir sepertinya adalah untuk menyelamatkan Raja Yimo itu." Mendengar ucapan dari Lindong, Huo Yuan hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, "Kamu benar-benar memiliki sedikit informasi. Apakah Moluo itu telah memberitahumu tentang ini? Jadi bisakah kamu memberitahu kita bertiga bagaimana keadaan di tempat itu?" Lindong pun kemudian dia menjawabnya, "Di hadapan batu simbol petir dan juga batu simbol api, apakah menurutmu orang yang kamu hormati itu masih akan bisa mempertahankan hidupnya?" Mendengar ucapan dari Lindong, tatapan mata dari trio Huo Yuan segera berubah menjadi kemarahan.
Meskipun mereka sudah mengantisipasi hasilnya akan seperti ini, tapi sebuah fluktuasi emosional sangat sulit disembunyikan di raut wajah mereka. Huo Yuan tiba-tiba saja berkata dengan nada suara acuh tidak acuh, "Sungguh sangat kejam. Dengan kekuatan kita bertiga, kita memang tidak bisa menghadapi Mo Luo. Namun demikian, seseorang pasti akan segera mencarinya untuk melakukan balas dendam. Sedangkan kau Lindong, kami bertiga akan berurusan denganmu hari ini." Lindong pun menatap tajam pada trio Huo Yuan dengan niat membunuh yang sangat besar. Segera setelah itu, Lindong mengatakan, "Karena kalian bertiga telah terhubung dengan Yimo, maka aku akan menebak, sepertinya gerbang Yuanmu juga telah berkolaborasi dengan Yimo, bukan?" Tebakan dari Lindong ini membuat trio Huo Yuan menjadi sangat terkejut. Namun mereka pada saat ini masih terdiam. Sementara Lindong berpikir, jika sampai gerbang Yuan benar-benar bersekongkol dengan Yimo, maka ini akan menjadi masalah yang sangat serius. Tidak lama kemudian, Huo Yuan segera mengatakan, "Meskipun kamu akan mati hari ini, aku merasa bahwa beberapa hal memang sebaiknya dirahasiakan, bahkan dari orang mati sekalipun. Lindong, sudah cukup kamu omong kosong hari ini, dan segera serahkan hidupmu pada kami." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari trio Huo Yuan berubah menjadi sangat jahat, dan kekuatan Yuan tanpa batas kini telah benar-benar dikeluarkan dari dalam tubuh mereka. Dalam sekejap saja, kekuatan Yuan mereka bertiga kini telah menyelimuti tubuh Lindong. Ketika melihat hal ini, Lindong hanya bisa tertawa, lalu dia mengatakan, "Jangan pernah berpikir bahwa kalian bisa melakukan apapun di wilayahku saat ini." Setelah mengatakan hal ini, Lindong mengubah segel yang ada di tangannya. Dunia dari kuali langit yang terbakar kini telah mulai terdistorsi, dan detik berikutnya 8 gerbang berwarna merah raksasa mulai muncul secara perlahan. Begitu 8 gerbang ini muncul, suhu di dalam kuali langit yang terbakar menjadi sangat panas. Sementara tekanan energi Yuan dari trio Huo Yuan yang telah mengepung Lindong pada saat ini benar-benar diubah menjadi asap putih dalam radius 100 kaki. Tatapan mata dari Huo Yuan segera berubah menjadi sangat serius ketika dia melihat 8 gerbang telah dikeluarkan oleh Lindong. Dan Huo Yuan pun kini berteriak, "Gunakan kekuatan pembunuh kalian dan bunuh bocah ini secepatnya." Karena sebenarnya Huo Yuan bisa merasakan sesuatu yang sangat berbahaya dari seorang Lindong kali ini. Pada akhirnya, trio Huo Yuan kini segera berubah menjadi asap hitam, dan mereka dalam sekejap saja menghilang dari tempat ini. Ketika melihat trio Huo Yuan telah menghilang, Lindong pun hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Aku sudah berkata sebelumnya bahwa ini adalah wilayahku, dan trik apapun dari kalian tidak akan berguna di tempat ini." Setelah mengatakan hal ini, Lindong segera melambaikan lengan bajunya, dan sinar cahaya merah kini segera keluar dari 8 gerbang langit yang terbakar. Sinar cahaya itu dengan cepat menembak ke segala arah di tempat tertentu yang tidak jauh di depan Lindong. Pada akhirnya, 3 sosok dari trio Huo Yuan kini telah muncul dari ruang kosong, dan tembakan energi cahaya merah itu benar-benar kuat, sehingga membuat trio Huo Yuan kali ini terpental dengan cara yang cukup menyedihkan. Tatapan mata dari Lindong berubah menjadi sangat tajam ketika melihat trio Huo Yuan telah dipaksa keluar kembali menggunakan gerbang langit yang terbakar miliknya. Dan tidak lama kemudian, 8 gerbang langit yang terbakar kini segera berputar. Sinar demi sinar cahaya berwarna merah segera melesat keluar dari dalam gerbang itu. Mereka pun pada akhirnya bergabung di langit, dan kemudian berubah menjadi formasi raksasa yang benar-benar sempurna. Dalam sekejap saja, formasi ini pun langsung menyebar dan berubah menjadi sangat besar.
Ketika melihat hal ini, ekspresi di raut wajah trio Huoyuan berubah menjadi sangat jelek. Sementara Lindong yang sudah melihat trio Huoyuan terjebak di dalam formasi cahaya miliknya, dia pun segera berkata, "Gerbang langit yang terbakar tingkat 8, eksekusi iblis." Lindong segera mengeluarkan kekuatan seperti itu karena dia tahu betapa tangguhnya trio Huoyuan. Jika Lindong harus menghadapi mereka secara langsung, bahkan saat ini, dia akan sangat kesulitan. Maka dari itu, Lindong tidak ragu-ragu sama sekali untuk langsung mengaktifkan kekuatan terkuat dari kuali langit yang terbakar. Formasi raksasa yang ada di langit kini telah benar-benar bergetar, dan sebuah energi berwarna merah dengan cepat telah berkumpul dalam sekejap saja. Hal itu segera berubah menjadi Gunung Merapi Tante Sylvie yang memancarkan fluktuasi energi mengamuk dari dalamnya. Pada saat trio Huoyuan melihat Gunung Merapi Tante Sylvie terbentuk, ekspresi di raut wajah mereka terlihat ketakutan karena mereka bisa merasakan bahwa teknik yang telah dikeluarkan Lindong memiliki kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Dalam sekejap saja, trio Huoyuan kali ini, mereka segera menggabungkan kekuatan dan mengirimkan serangan dengan cepat untuk menuju ke arah Gunung Merapi Tante Sylvie. Namun pada akhirnya, serangan dari trio Huoyuan itu sia-sia saja, karena Gunung Merapi Tante Sylvie adalah sesuatu yang sangat besar dan tidak akan pernah bisa mereka tahan dengan mudah. Ketika melihat serangan dari trio Huoyuan tidak berguna, Lindong pun segera berkata, "Tekan mereka." Pada akhirnya, Gunung Merapi Tante Sylvie segera turun dari udara, dan hal itu akan memberikan tekanan yang besar pada trio Huoyuan. Ketika melihat hal ini, trio Huoyuan segera mengeluarkan energi yang tidak terbatas dari dalam tubuh mereka, dan kemudian bergabung, berubah menjadi pilar cahaya yang benar-benar besar. Hal itu segera bertabrakan kembali dengan Gunung Merapi Tante Sylvie. Pada akhirnya, peng! Pilar cahaya dari trio Huoyuan masih tidak mampu menahan besarnya tekanan dari Gunung Merapi Tante Sylvie. Dalam sekejap saja, pilar cahaya itu pun dihancurkan dan membuat dimensi dari kuali langit yang terbakar bergetar dengan hebat. Tanah di tempat ini bergoyang ketika Gunung Merapi Tante Sylvie benar-benar menekan tubuh dari trio Huoyuan. Dalam sekejap saja, Gunung Merapi itu menyemburkan cairan lava berwarna merah, dan hal itu segera mengalir dari pucuknya. Karena pada saat ini, Lindong merasa bahwa tubuh dari trio Huoyuan telah benar-benar ditekan, dan mereka mungkin akan kesulitan untuk bisa meloloskan diri dari tekanan Gunung Merapi Tante Sylvie. Lindong pun hanya bisa menghirup nafas dengan lega. Tatapan matanya masih terlihat fokus ketika melihat pada Gunung Merapi itu. Dan Lindong pun pada saat ini mengatakan, seharusnya ini tidak akan menjadi sesuatu yang sederhana, dan seharusnya mereka bertiga akan segera mengeluarkan rahasia terbesar mereka. Karena Lindong sadar, jika trio Huoyuan hanyalah seorang ahli yang berada di tahap kematian mendalam biasa, maka serangannya ini sudah pasti akan membuat mereka tidak berdaya. Tapi di sisi lain, trio Huoyuan bukanlah orang biasa, dan mereka memiliki rahasia besar karena telah bersekutu dengan Yimo. Tidak lama kemudian, apa yang dipikirkan oleh Lindong benar-benar terjadi, karena pada saat ini Gunung Merapi Tante Sylvie tiba-tiba saja bergetar, dan sebuah energi hitam pada saat ini telah keluar dari dalam bumi. Dalam sekejap saja, hal itu membawa sebuah korosi yang cukup menakutkan, dan fluktuasi energi yang sangat jahat kini telah benar-benar menutupi langit ketika hal itu menyebar dari dalam tanah. Dan kali ini, tatapan mata Lindong masih melihat tajam pada Gunung Merapi Tante Sylvie yang sebenarnya meleleh ketika terkena kekuatan korosi dari asap hitam. Lindong pun kemudian mengatakan, pada akhirnya sesuatu yang tersembunyi di dalam tubuh mereka kini telah dikeluarkan. Sambil mengatakan hal ini,
Lindong pun segera berpikir bahwa sepertinya dia harus mengandalkan kekuatan dari dua batu simbol leluhur yang agung untuk benar-benar bisa memusnahkan Yimo ini sepenuhnya. Energi hitam yang keluar dari dalam tanah telah benar-benar tersebar di langit, dan di bawah korosi energi hitam ini membuat Gunung Merapi Tante Sylvie telah mulai meleleh dengan kecepatan yang cukup mencengangkan. Dan hal ini berlangsung selama beberapa menit sebelum pada akhirnya 3 sinar cahaya kini telah keluar dari dasar Gunung Merapi. Hal itu segera menembus Gunung Merapi Tante Sylvie, dan 3 sosok benar-benar muncul dari dalam cahaya hitam. Ketika melihat hal ini, ekspresi di raut wajah Lindong berubah menjadi cukup muram, karena sebenarnya mereka bertiga adalah trio Huo Yuan, dan penampilan mereka bertiga saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Pupil mata dari trio Huo Yuan telah berubah menjadi sangat gelap, dan hal itu dipenuhi dengan energi berwarna hitam pekat. Selain itu, ada simbol-simbol hitam di wajah mereka. Jika dilihat lebih dalam, penampilan dari trio Huo Yuan memberikan perasaan aneh dan juga menyeramkan. Pada saat ini, aura di dalam tubuh mereka juga terasa sangat gelap dan jahat, sementara kekuatannya juga jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Tidak lama kemudian Huo Yuan tersenyum ke arah Lindong, lalu dia mengatakan, "Lindong, untuk bisa memaksa kami mengaktifkan benih iblis, kamu benar-benar memiliki beberapa kemampuan." Mendengar ucapan itu, Lindong masih acuh tidak acuh ketika melihat trio Huo Yuan. Meskipun dia tidak tahu apa yang disebut dengan benih iblis, tapi kewaspadaan kini telah muncul di dalam hati Lindong, karena dia bisa merasakan bahwa tubuh dari trio Huo Yuan kali ini telah benar-benar kuat, dan hal itu memancarkan sebuah rasa bahaya. Lindong pun segera mengulurkan telapak tangannya. 8 gerbang langit yang terbakar secara perlahan kini telah mulai berputar. Fluktuasi energi yang benar-benar panas kini juga telah dikeluarkan oleh 8 gerbang langit yang terbakar. Dalam sekejap saja, sebuah cahaya merah kini telah disemburkan dari 8 gerbang langit yang terbakar, dan hal itu berubah menjadi aliran lava yang menuju ke arah trio Huo Yuan. Ketika melihat serangan ini, trio Huo Yuan hanya bisa tersenyum dengan raut wajah yang cukup geli. Mereka segera mengulurkan jari ke arah depan. Kemudian 3 sinar cahaya hitam segera melesat keluar dari jari mereka, dan hal itu kemudian berubah menjadi jaring yang berwarna hitam di udara. Pada akhirnya, cu, ketika lava-lava itu bersentuhan dengan jaring berwarna hitam, sebuah asap putih segera muncul di langit, dan Lindong bisa melihat bahwa sebenarnya serangan dari lavanya tidak bisa menembus jaring hitam yang dibentuk oleh trio Huo Yuan. Lile pun segera tersenyum ke arah Lindong, lalu dia mengatakan, "Karena kamu telah memaksa kami untuk menggunakan rahasia terbesar kami, apakah kamu pikir kamu masih bisa hidup setelah hari ini?" Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Lile segera menghilang. Dalam sekejap saja, dia pun muncul di hadapan Lindong dan akan memberikan serangan dengan telapak tangannya. Ketika melihat serangan dari Lile, Lindong hanya bisa mengepalkan tangan. Dan pada saat ini, tongkat Kaisar Petir dalam sekejap saja telah muncul. Lindong pun segera mengulurkan tongkat Kaisar Petir untuk memblokir serangan telapak tangan dari Lile. Pada akhirnya, peng! Sebuah petir yang mengamuk benar-benar dikeluarkan dari dalam tongkat Kaisar Petir, dan hal ini terus bertahan ketika melawan energi hitam dari telapak tangan Lile itu. Tatapan mata dari Lindong menjadi sangat tajam. Dia pun kembali menyentakkan tongkat Kaisar Petir, dan kali ini dengan cepat menusuk titik vital yang ada di tubuh Lile. Menghadapi serangan dari Lindong, Lile tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghindar. Dia pun segera mengeluarkan pedang
dan kemudian berbenturan dengan tongkat kaisar petir milik Lindong. Percikan api yang besar segera keluar dari benturan dua senjata itu, dan kekuatan yang mengamuk membuat ruang di dalam kuali langit yang terbakar menjadi terdistorsi. Karena setelah mengaktifkan apa yang disebut dengan benih iblis, maka kekuatan dari Lile ini sebenarnya melampaui batas dari para ahli kematian mendalam awal biasa. Dan hal itu sebenarnya sudah menembus ke tahap kematian mendalam lanjutan. Maka dari itu, Lindong tidak bisa tetap tenang ketika menghadapi kekuatan dari trio Huo Yuan setelah mengaktifkan benih iblis. Ketika Lile dan juga Lindong melakukan pertarungan di udara, kali ini tubuh dari Chen Ling dan juga Huo Yuan, mereka segera melesat untuk menyerang Lindong dari arah belakang. Ketika meluncur ini, Huo Yuan pun dengan nada yang penuh ejekan, dia berkata pada Lindong, "Lindong, berurusan dengan salah satu dari kita sudah menjadi batasmu. Jika kami berdua juga masuk di dalam pertarungan, apakah kamu masih akan bisa bertahan?" Mendengar ucapan dari Huo Yuan, Lindong pun segera mengambil langkah maju sambil mengatakan, "Enyahlah kalian dari dunia ini." Setelah mengatakan hal ini, 30 tato naga hijau telah dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong. Hal itu segera berkedap-kedip dan menempel pada tongkat kaisar petir. Lindong pun segera mengayunkan tongkat kaisar petir dan dengan cepat menabrak energi hitam yang telah dikeluarkan oleh Lile. Pada akhirnya, sebuah ledakan yang besar kini benar-benar terpancar ketika Lindong mengeluarkan serangan dari tongkat kaisar petir yang telah digabungkan dengan 30 tato naga hijau. Dalam sekejap saja, tubuh Lile pada saat ini dikirim terbang mundur sejauh puluhan meter, dan darah segar juga telah menetes dari tangan Lile saat ini. Tidak lama kemudian suara mendesing terdengar dari arah belakang Lindong. Karena itu merupakan serangan yang ganas dari Chen Ling dan juga Huo Yuan yang langsung menuju ke organ vital dari Lindong. Ketika merasakan serangan yang ganas ini, Lindong pun kembali mengayunkan tongkat kaisar petir, dan hal itu segera berubah menjadi naga petir. Kemudian dengan kejam berbenturan pada serangan yang telah dilancarkan Chen Ling dan juga Huo Yuan. Pada akhirnya, peng, sebuah ledakan kembali muncul di tempat ini. Sementara tubuh dari Lindong mengambil kesempatan untuk segera mundur. Detik berikutnya, Huo Yuan dan juga Chen Ling, mereka tersenyum dengan penuh ejekan lalu berkata pada Lindong, "Hentikan perlawananmu yang tidak berarti. Energi Yimo di dalam tubuh kita bukanlah sesuatu yang bisa dilawan menggunakan energi Yuan biasa, dan seranganmu tidak akan pernah bisa menembus energi Yimo di dalam tubuh kita." Sementara Lile, dia pun juga langsung menimpali perkataan dari Huo Yuan. "Lindong, karena kamu telah tahu tentang keberadaan Yimo, kamu juga harus tahu bahwa untuk benar-benar memusnahkan Yimo, selain kekuatan yang besar, kamu juga harus memiliki benda suci atau batu simbol leluhur. Sementara kuali langit yang terbakar dan juga tongkat kaisar petir yang ada di tanganmu, mereka belum mencapai level itu." Mendengar ucapan dari Lile, Lindong hanya bisa melihatnya dengan tatapan mata yang dingin sebelum akhirnya Lindong menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dan kali ini Lindong pun mengatakan, "Memang aku lebih lemah dari kalian bertiga, dan jika aku ingin membunuh kalian, maka aku harus mengandalkan kekuatan dari benda suci." Huo Yuan pun segera menyilangkan tangan di depan dadanya. Dia menatap Lindong dengan raut wajah yang lucu dan penuh dengan ejekan. Setelah itu, Huo Yuan mengatakan, "Menyerah saja kau ini. Dengan cara ini, kematianmu tidak akan terlalu menyakitkan." Mendengar ucapan dari Huo Yuan, Lindong segera mengangkat kepalanya. Lalu dia berkata, "Apakah kamu ingin tahu
kenapa Moluo mengizinkanku untuk memasuki dunia petir? Mendengar kata-kata dari Lindong ini, raut wajah dari trio Huo Yuan berubah menjadi sangat jelek, sementara kegelisahan tanpa sadar telah muncul di dalam hati mereka. Sambil tersenyum, Lindong pun segera mengatakan, "Itu karena diriku juga pemilik dari batu simbol leluhur." Setelah mengatakan hal ini, tiba-tiba saja sebuah cahaya hitam keluar dari kepala Lindong, dan hal itu dalam sekejap melesat ke arah langit, berubah menjadi lubang hitam raksasa yang berputar secara perlahan. Sebuah kegelapan telah benar-benar muncul di dalam lubang hitam itu, dan sebuah simbol kuno juga terlihat samar-samar di dalamnya. Tatapan mata dari trio Huo Yuan terlihat sangat syok ketika mereka melihat pusaran dari lubang hitam. Mereka pun pada akhirnya berkata, sebenarnya itu adalah batu simbol yang melahap. Meskipun di dalam tubuh trio Huo Yuan telah dilindungi oleh benih iblis, dan para ahli biasa tidak akan pernah bisa membunuhnya, tapi di hadapan batu simbol yang agung, memusnahkan benih iblis adalah sesuatu yang sangat mudah. Huo Yuan yang masih sangat terkejut dan juga ketakutan, sebuah kengerian kini terpancar jelas dari raut wajahnya, yang kemudian Huo Yuan pun berkata, Bagaimana mungkin ini terjadi? Dan bagaimana batu simbol yang melahap bisa ada di tanganmu? Mendengar kata-kata dari Huo Yuan, Lindong pun segera tersenyum. Detik berikutnya, dia mengepalkan tangan, dan sebuah cahaya petir tiba-tiba saja keluar dari dalam tangan Lindong. Sebelum akhirnya dia mengatakan, bukan hanya batu simbol yang melahap. Suara gemuruh kini segera terdengar di dalam kuali langit yang terbakar. Cahaya petir tiba-tiba saja menyambar-nyambar, dan tempat ini dalam sekejap saja muncul sebuah awan badai. Cahaya petir yang ada di tangan Lindong menjadi semakin terang, sebelum pada akhirnya petir-petir kuno juga terlihat dari tangan Lindong. Bahkan fluktuasi ini benar-benar mirip seperti batu simbol yang melahap. Ketika melihat hal ini, sebuah teror yang benar-benar mengerikan dan ketakutan besar kini segera menyembur keluar dari dalam lubuk hati trio Huo Yuan, dan mereka pun pada akhirnya mengatakan, Lindong, sebenarnya kamu juga memiliki batu simbol petir. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan benar-benar memusnahkan trio Huo Yuan menggunakan batu simbol melahap dan juga batu simbol petir di tempat ini? Dan apakah trio Huo Yuan akan bisa meloloskan diri dari Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol so.